Oke, ikutin terus. Apakah mobil ini sangat irit dan apakah akan mogok di jalan ya? apakah mogok jalan? Apakah kita akan jadi Om Fitra dan telepon Oh, ya Hyundai apa? Hyundai Emergency roadside assistant yang pakai genset. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Hari ini, tepat tanggal 22 Juni 2022, kita mengikuti acara yang sangat seru banget nih. Kita diundang oleh Hyundai ke Hyundai Motor Studio di Senayan Park. Ini pertama kali kita ke sini, dan di sini adalah konsepnya Clean Mobility. Tapi acaranya nggak cuma di sini. Kita akan jalan-jalan keluar kota bersama mobil listrik fenomenal mereka yang sudah dirakit di Indonesia. Yes, Hyundai Ioniq 5. Kita akan tes range-nya, sejauh apa mobilnya, dan sekuat apa long range-nya, benar-benar terjaminkah range panjangnya itu? Langsung aja kita coba nanti. Oke, so untuk tahu keseruannya jangan lupa subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dulu supaya bisa nonton sampai selesai dan support channel kita terus. Oke, langsung aja, ini dia CVT Vlog. Jalan-jalan bersama Ioniq 5. Mau kemana? Mau ke Kebumen, Pak. Oh, ya kok di sini bukan terminal, Pak? Ya, tanggal 22 Juni 2022, pukul 8, kami dikumpulkan oleh Hyundai Indonesia untuk briefing tentang kegiatan kami. Selain briefing, kami juga dibagi per kelompok, mobil isinya 2 orang, yang nantinya akan bersama-sama selama kegiatan Recharge Your Life with Ioniq 5. Dengan siapakah kami kali ini? Oke, sekarang kita udah mau masuk ke dalam mobilnya. Ini mobilnya udah di sini. Dan kebetulan dijadiin satu mobil sama nggak kebetulan lagi sama dia lagi nggak bosan anda lagi iya. Sampai bosan ya kalau kita acara Hyundai selalu bareng ya. Iya. Mau lo lagi senang susah Lagi stres. lagi stres juga bareng terus Sama-sama R kan. sama R. Oke, perjalanan akan seru banget. Kita dapat yang long range signature. Wait, tadi sih sebenarnya dapat yang itu tuh, tapi minta yang ini ya. Iya. Nggak konten katanya kalau pakai Kalau gitu saya nggak mau konten. Oke, Pot. Let's go, kita setup GoPro dulu. Kita konten, kita akan cek range-nya bisa sejauh keluar kota nggak? Siap. Keluar kotanya kemana sih? Jangan kasih tahu. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Oke, nonton terus aja, Pak. Biar nonton terus aja. Yang jelas jauh aja. Jauh aja. Tepat pukul 10, acara dimulai dan flag off dengan Ioniq 5 kami masing-masing. Keluar dari Senayan Park, Jakarta Selatan. Oke, sekarang kita sudah berjalan lagi di Hyundai Ioniq 5 yang signature long range. Long range. Yes, varian tertinggi, Betul. termahal, Termewah, terlengkap. 829 juta ya. Iya. Yes, ini varian lengkap. Kemarin sebenarnya kami sudah pernah mereview yang varian ini juga, tapi yang mereview waktu itu Jason. Waktu itu pas di itu ya, IMS, dan memang waktu itu waktunya terbatas sih, nggak benar-benar jauh, nggak benar-benar long range gitu ya. Ini sekarang kita tes long range-nya, beneran long range apa enggak? Jadi benar-benar ini yang lebih real ya. Kita pakai Real. keluar kota. Bener. Tadi kondisi ketika pertama kali masuk, mobil dalam kondisi 98% baterainya, Iya. dan range-nya masih di 451. Nah, sekarang kita udah melewati macet keluar dari Senayan Park tadi ya. Terus sekarang udah di tol dalam kota, udah di daerah Pancoran nih ya, menuju Pancoran ya. Iya. Ini sekarang sudah naik loh. Iya. 473. Wah, Lumayan. Range naik ke 473 dengan AC kondisi 1 aja. Nice banget nih. Ini keren banget sih fitur-fiturnya di depan nih. Pengen banget kita explore feature, tapi memang fitur udah dijelasin detail sama di Locknas juga udah pernah. Iya, kita udah pernah, di CVT juga udah pernah. Jadi di sini kita lebih ke real world testnya ya. Real world testnya apakah benar range-nya klaim kalau yang varian ini kan 451. Tapi kok di situ sih 473. Kita lihat sampai Bandung tuh masih bikin deg-degan nggak?
Iya, karena kan selama ini kan orang kalau beli mobil listrik kan mikirnya kayak, aduh mogok nih, aduh habis nih baterai nih. Range anxiety itu kan yang ngecasnya nanti kalau habis juga ngecasnya di mana. Itu yang bikin bingung kan. Nah ini makanya kita pengen coba bawa ke Bandung. Yes. Dan klaim dari Hyundai tadi sih pas briefing kita bisa dari sini ke Bandung, ke Cikole lebih tepatnya ya. Yes. Nanti dari sana pulang lagi ke Senayan Park, gak dicas. Gak dicas sama sekali. Kita akan lihat apakah benar klaim dari Hyundai. Kalau gue sih kayaknya tapi benar sih. Tapi Harusnya sih bener kalau gitu-gitu. Tadi jaraknya kan pertama 75, terus pertama 80, 80. terus kedua 75, 75. terus baliknya 80. Oke, ya oke, berarti masih oke ya. Masih oke kan, berarti kan Dan- nggak nyampe 400. Dan kita lihat sekarang range kita di 473. Oh. Belum lagi klaim mereka nanti di sana pas di Bobo Cabin tempat kita nginep, itu ini bakal di V12 juga. Wow. Jadi bakal lebih disedot lagi turun baterainya. berapa itu ya? Oke, berarti kita akan bikin video ini sampai nanti kita pulang biar kita lihat bener-bener sampai berapa jauh baterainya berkurang ya Pot ya? Iya. Oke, kita akan lihat. Sekarang kita di tol dalam kota dan karena masih macet banget, adaptive cruise control lumayan membantu nih. Betul. Kalau kita set aja adaptive cruise control, set sama depan, samain kecepatan di depan. Terus enaknya lagi karena ini ada fitur stop and go-nya, dia bakal berhenti sampai berhenti. Yes, Terus jalan betul. lagi. Udah low speed follow ya. Betul, Yes, betul sekali. Udahlah. Udah, nikmatin aja hidup. Saya di Bandung. Sampai. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau kita menemukan hal-hal yang menarik. Betul. Oke, perjalanan berlanjut. Perjalanan berlanjut. Setelah melewati tol dalam kota, kini sekarang kami sudah mulai memasuki jalan layang MBZ. Sepertinya waktu yang tepat untuk merasakan suspensi Ioniq 5 ini. Ya, sekarang kita sudah di kilometer 18 di Jakarta Cikampek ya, tol Japek atau Lagi MBZ ya. MBZ ya, di jalan layang MBZ tepatnya. Nah, pakai Ioniq 5 tadi kita udah ngerasain smart sense-nya ya sedikit. Ya. Mulai dari tadi macet-macetan masih di dalam kota, terus sampai sekarang udah mau semi keluar kota, udah hampir keluar kota nih ya. Hyundai Smart Sense ini di Ioniq 5 ini akhirnya pertama kali paling lengkap ya, Pak. Betul. Akhirnya dia dapat adaptive cruise Adaptive sampai cruise low control. speed follow. Sampai low speed follow, sampai bisa ngikutin ketika macet-macetan. Dia lengkap banget. Smart Sense itu kan consist dari misalnya kayak blind spot monitoring, Ya. blind view monitor yang ini Ya. keren banget sih. Ini harusnya brand-brand udah mulai mengconsider ini sih. Betul, itu tuh sebenarnya tuh kayak kan rata-rata mobil kan udah punya kamera 360. 360. Yes. Tinggal dimasukin ke situ. Tinggal diprojekin aja ke sini. Ini cerdas sih. Nah. Steering assist, Ya. port collision mitigation semuanya lengkap dan adaptive cruise control. Tapi yang mau gue highlight satu buat Apa tuh? ternyata turns out adaptive cruise controlnya kalau dibandingin sama saudaranya dari brand Korea juga, ternyata ini udah di set paling dekat dengan depan. Kan jaraknya bisa di set Iya, tiga. Ini kalian bisa lihat sendiri. Masih dari cukup jauh bilangnya, ya. Ini masih cukup jauh sih. Jadi ini masih kalau bahasanya selakable. Oh, jadi gampang diselak ya? Gampang diselak, masih gampang banget diselak. Jadi kayak aduh, ini mobil tuh masih bisa banget ngambil jalan kita sih. Kayaknya soalnya kalau dilihat dari jaraknya sendiri ini sih kalau misalnya mobil mau nyelak, 2 mobil masih masuk ya. Kurang lebih 2 mobil. Ini lah 2 mobil jaraknya. Ini jarak 2 mobil masih masuk. Makanya itu jadi memungkinkan banget orang untuk mengconsider oh ini jaraknya mah agak oke kok buat diambil gitu. Itu sih kelemahannya. Padahal ada cruise control udah intuitif banget. Maksudnya responsif ketika ngerem, dan yang paling bagusnya lagi tadi ketika tiba-tiba ada rem mendadak kok. Pinter banget. Setirnya karena nge-sense dia ngerem mendadak, dia tiba-tiba membelokkan Belokin ya. setirnya ke kiri dikit, jadi menghindari tabrakan dari belakang. Cerdas Itu pintar, banget. itu pintar. Itu suatu fitur yang cerdas banget. Dan itu nggak pernah ngomongin apa-apa ya. Kita tadi nyobain real aja gitu langsung. Ngeband real langsung karena tiba-tiba memang tahu sendiri tol di dalam kota lah ya. Suka tiba-tiba ini kan apa tau habis lancar macet total. Dia ngerem mendadak tadi set berhenti. Itu setirnya Belok sendiri. geser ke kiri sendiri dan kayak agak semi mengeluarkan mobil ini dari lane supaya nggak dihajar dari belakang. Tapi kan mobilnya juga udah punya RCTA. Iya, Jadi jadi udah bisa nge-sense juga. jadi pas dia mau ngerem mendadak itu dia sense juga dari belakang ada mobil apa mobil enggak. juga, ya mungkin dia menggunakan teknologi itu untuk meng-sense belakang ada. Jadi kalau mungkin jadi amit-amit ada tabrak belakang dia bisa menghindari lah. Iya. Cerdas nih. Walaupun yang disayangin adalah jarak dengan mobil di depannya udah di set paling dekat menurut kami. Brand yang satu grup bisa lebih deket. Ya kalian bisa lihat lah mobilnya. Nih nanti linknya muncul di sini kan nggak mau nyebut. Oh muncul tau. Oh mobilnya gini. Yang ini. Ya itu jadi itu lebih dekat sih menurut kami. Kalau ini masih agak cukup jauh. Tapi so far ini di Japek ini adalah atau MBZ adalah jalan tol yang sangat pas untuk menguji suspensi, Pak. Iya, karena ini lompat-lompat ya. Iya, life is never flat. Iya. Itu kayak keripik kentang. Sambungannya nggak pernah rata kan. Jeduk-jeduk. Dan surprisingly mobil ini
empuk banget. Iya, Enak, empuk. nyaman banget. Betul. Kami sekarang di mode Eco. Di mode Eco tapi empuk banget ya, Pop. Gila sih, ini empuk banget nih. Emang sih kan Bandingan. untuk apa tuh, untuk driving mode dia kan nggak ngaruh ke suspensi ya, karena Iya, dia nggak yang adaptif ada tuh damper. dampar sih, benar. Tapi secara bawaan selain dia empuk, maksudnya orang kan mikir mobil seperti ini karakternya tuh kan mungkin kayak hatchback atau apa gitu ya. Tapi Iya. karakter tuh berasa kayak mobil yang lebih besar dibanding Iya. bodinya gitu. Kami pernah merasakan yang Ioniq, Ioniq Non 5 sama yang Kona. Kona EV. Kerasa banget keras. Tapi sebenarnya kerasnya dia empuk. Cuma karena baterai itu kayak kerasa gitu loh, membuat Iya, mobilnya berat, cepet ngedorong Iya. ke bawahnya gitu. Tapi Gravitasi ya. Iya, padahal sejatinya mobil ini lebih berat lagi dibanding dua mobil itu. Cuma mungkin platform EMGP-nya ini, EGMP-nya ini, EGMP ya. EGMP-nya ini Electric modul Grand Prix. itu emang kayak EGMP ya. EGMP. EGMP-nya emang lebih proper untuk biar sasisnya lebih rigid, nggak kerasa mobilnya berat, padahal sejatinya ini lebih besar, dimensi juga lebih lapang dibandingkan kedua mobil tersebut. Betul. Ya, Kona dan Ioniq. Ditambah lagi, bannya bukan kaleng-kaleng. Oh, ban apa tuh? Michelin Pilot Sport EV. Oh, wow, khusus EV. Iya. Wah. Itu baru gue tahu pas waktu itu review Ioniq. Pilot Sport ada EV gitu. Baru Ternyata berarti. ada gitu. Itu bannya. permintaan khusus mungkin dari Hyundai ya, benar. biar mobil-mobil EV itu biar ya pas, karena memang menyesuaikan berat badan mobilnya kan. Karena bodi memang juga ini sendiri juga palaknya bawahnya udah gede kan, ring 20. gede, ring 20 dan juga ya mengakomodir suspensinya juga segala macam yang bagus. Good job. Oke Pak, ini kan sekarang tren mobil listrik bahkan sekarang udah mulai dirakit di Indonesia. Iya, betul. Seperti Ioniq 5 ini udah dirakit di Indonesia. Menurut lu gimana Pak? Apakah mobil listrik sudah mulai make sense? Menurut gua sih kalau bicara soal make sense atau belum, sebenarnya sih make sense, tapi memang sampai saat ini pun Yes. mobil listrik itu hanya baru bisa dijangkau oleh orang menengah ke atas. Ya, betul. Itu sih itu menurut sayangnya. gua masalah utamanya dari harga ya. Harga sih. Harganya Walaupun udah mulai CKD pun tetap ide dari visinya sendiri menurut gue tuh udah oke banget, karena ya kayak yang tadi bilang Hyundai itu udah ngebuka jalan lah ke yang lain juga gitu kan. Iya. Karena tanpa adanya Hyundai di Indonesia mungkin Nggak kepancing. growth Iya. untuk EV di sini nggak akan sesignifikan ini gitu. Betul, Karena kan betul. rata-rata biasanya EV di sini tuh pemainnya rata-rata mobil-mobil import seperti Tesla Ya, dan importer lain-lain. umum itu kan yang masuk importer umum, Pak. Betul. Iya. Gue pribadi sih misalnya ya bisa dijual 400 aja gitu. Iya, 400. Itu udah oke banget sih Oke. menurut gue sih. 400 gemuk juga nggak masalah. Ah. 450. Ya, di bawah setengah M lah ya. Iya. Di bawah setengah M. Wah. Di bawah setengah M betul. Kalau iya 490 tuh akan membuat mobil listrik jadi mass product. Betul. Semua orang akan langsung shift ke mobil listrik. Setuju banget. Dan katanya bentar lagi bakal ada yang gebrakan mobil listrik termuat. Wow. 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 Mending uling. Itu sih nggak tahu, tapi kita lihat aja nanti ya. Kecil sih. Karena kalau mobil listrik bisa dijual dengan harga, kalau yang brand ini kan Iya. bilang katanya bisa 200 sampai 300 juta. Wah, itu bakal breakthrough banget bakal sih. breakthrough sih. Tapi Walaupun memang range-nya masih terbatas banget loh itu. range 300 kilo. Wow. Tapi terbatas lah. Kalau dibanding ini 481. Iya, ini kan one of the best lah sekarang ya di sini. Iya, dengan ini mobil gua, dengan mobil ini range anxiety berarti bisa Sangat minimalisir. dicoret sih dari mobil ini. Makanya ini kan dari Jakarta, Cikole, Jakarta, kita tes. nggak ngecas. Nggak akan ngecas. Jadi kata tadi orang Hyundai akan buktikan ke Bandung, pulang lagi nggak akan ngecas sama Dan di sekali. sana bakal dicolok lagi. colok juga untuk V2L. Gitu. Jadi nanti kegiatan apa dengan V2L kita nggak tahu. Nanti kita lihat aja. Mungkin nyalain microwave buat makan di sana. Kalau gue lihat sih Kan ini treadmill ya lari-lari dong. dari yang batch pertama ke Oh, batch gitu. kedua. Wah, kegiatannya sangat tidak mendukung orang gemuk. Iya, untuk saya masih Untung tidak agak fisikalnya masih agak oke. Siap-siap, jangan Nih. capek-capek kalau Gak gitu. apa-apa lah, ntar gue abis om gendut aja. Nggak om gendut dulu, cek ombak. Anyway, sekarang kita udah di kilometer 63 nih, Pot, di Iya. Cikampek, dan sekarang kondisi baterai 85% dan range-nya udah 414 km. So far kita berjalan 14,6 kWh per 100 km. Yang kalau di versi ini gue nggak ngerti. Karena kebiasaan bensin. Karena kebiasaan bensin, ya. Jadi kita akan lihat seberapa irit dari mobil ini. Dan ini sekarang kondisi AC di 2. Tadi memang sempat ngejos. Oke, ikutin terus. Apakah mobil ini sangat irit dan Apakah bakal- akan mogok di jalan ya? apakah mogok jalan? Apakah kita akan jadi Om Fitra dan telepon
Oh, Hyundai apa? Hyundai Emergency. roadside assistant. Yang pakai genset. Oke, kita akan Stay tune aja. Stay tune aja. Pertama kita ke Kayu Jati ya. Iya, kita makan es krim. Makan es krim dulu di sana. Kita lihat nanti range berapa. Let's go. Yes, perjalanan berlanjut dan karena lokasi pos pertama berada di Purwakarta, kita masuk ke arah tol Cipularang. Sebelum akhirnya exit di kilometer 76 menuju Purwakarta. Hai, sekarang kita udah di Purwakarta. Kita udah sampai di Hutan Jati namanya. Kondisi sekarang range sudah di 383 km. Ini. Ya. Boleh. Dan sekarang kita mau berhenti dulu makan. Baterai sudah di 81%. Ini kan soalnya kan Oke, kita mau makan dulu. Opot lagi telepon. Kita telepon Aspros orang Aspros. Bandung. Ini ada Ikai nih. Ada Ikai. Kai, halo Kai, ke kamera. Nah, ini Ikai. Dia orang dari Bandung, Aspros. jadi kita mau telepon orang Bandung dulu. Siapa tahu orang Bandung bisa nyamperin kita ya kan? Kan yang punya hajat, Harus bukan punya izin. hajat, yang punya apa? Yang punya daerah. Yang punya daerah. Oke, kita sekarang mau makan dulu. Kita lihat range-nya sudah turun sebanyak Oke, siap. 17%. Yes, perjalanan sejauh. Oke, sip. Oke, let's go. Kita makan dulu. Hai, kita di mana, Pot? Hutan Jati Cafe and Gelato. Wih. Padahal hijau banget ya. Bagus banget ya. Sesuai banget ya dengan Ioniq. Yoi. Yang green dan efisien. Yes. Mantap. Di sini kita research our tummy dengan makanan yang lezat dan tak lupa menikmati ice cream di tengah hari yang cukup panas. Tepat pukul 1 siang kami kembali bergerak dari Hutan Jati menuju Cikole tempat kita menginap. Dan kali ini bergantian Rockford yang mengemudikan mobil. Nah, mumpung dia yang bawa, mari kita tanya-tanya soal Ioniq 5. Nah, akhirnya kita sudah berjalan lagi dari hutan apa Jati. tadi? Hutan Jati, Cafe and Gelato. Terus nanti ini kita jalan lagi kurang lebih sekitar 75 sampai 80. 80. Nah, dan tadi range pertama kali berjalan itu 81%, Ya. Sekarang Dan- di 70%. 70%. Tadi karena emang banyak macet-macetnya ya, Pot ya? Lumayan, tapi kan mobil listrik ya. Kalau lagi macet, dia justru Malah senang, irit. malah irit, Nah. iya. Tapi malah tol ini kan kita lewat tol lagi masuk ya Jatiluhur. Dan di sini tidak udah berjalan sejauh 29 kilo. 29 kilo. Oke, Pot. Ya. Sekarang lu kan udah nyetir nih. Nah, udah lewat jalan biasa sempet, lewat tol juga sempet. Ya, Apa yang lo rasain dari mobil ini? Ini kebetulan hujan nih. iya kebetulan hujan. Pertama-tama dari driving impression dulu. Oke. Mulai dari 3 hal positif. Oke, Laknat, segila sorry. laknat dong. Yang pertama, untuk bodinya yang pas kita lihat itu tergolong, maksudnya kayak pas pertama kali kayak, wah gede ya gitu Iya, ya. ha. Ini kan karena kan secara dimensi itu sebenarnya mirip-mirip sama Tucson bahkan. Oh iya iya. Cuma dia benar. lebih pendek Lebih aja atasnya. benar. Wheelbase-nya aja sepaliset. Dulu biasanya Supaliset betul. Ah. Tapi pas di bawah itu nggak berasa gede mobilnya. Jadi buat nyelip-nyelip, buat Enak dalam ya? kota itu masih tergolong enak. Rasanya kayak bawa hatchback aja. Enggak intimidating. Betul. Kemudian yang kedua adalah Apa? Apa tuh? Yang kedua adalah sensasi one pedal driving. Itu enak banget ya. Nah, gue kebetulan udah terbiasa one pedal karena kan kemarin gue seminggu Sempat pakai pegang Kona Kona, elektrik. ya. Itu benar-benar di sini tuh lebih enak lagi. Kenapa? Karena kan dia udah ada adaptive cruise dengan low speed follow kan. Jadi kalau kalian lagi macet, Bener-bener kalau nggak Kona kan butuh. benar-benar harus yang ini Iya, apa di- tuh? di-adjust. Dan dia ngeremnya pakai tangan. Kalau gue biasa Iya. kalau Kona tahan pedal shift kiri itu ngerem Iya. sama berhenti. Tapi karena ini udah ada low speed follow, kalau lagi macet tinggal nyalain aja adaptive cruise-nya low speed follow. Iya. Nggak perlu nyentuh Nggak perlu apa-apa. nyentuh apapun. Karena setirnya akan gerak sendiri, Yes. mobilnya majunya dan ngeremnya akan sendiri. Pas habis berhenti total, itu kalian tinggal toel gasnya dikit aja, dia langsung balik ke kecepatan awal. Wow, nice banget. Mantap. Yang ketiga. apa Yang tuh? ketiga adalah seperti yang tadi udah lu bahas juga di yang sebelumnya, gue nggak expect mobil ini senyaman ini sih. Oh, suspensi Mulai dia. dari suspensinya, mulai Wih, dari pas banget lagi ada Oh iya tuh. Ini sambungan beton. jalan, sambungan jalan terus ke beton ya. Ini tuh nyaman banget gitu ya. Karena kan memang baterainya semua diletakkan di bawah, center of gravity-nya rendah. Pas Jadi pas banget sekaligus karena dia center of gravity rendah, handlingnya juga enak gitu. Oke. Namun tidak ada mobil yang sempurna. Sekarang Iya. kita bahas tiga. Gak usah deh, satu aja dari gue ya. Satu Oke, aja nih. apa? Yang gue rasain nih. Ini kan tadi hujan nih kan. Iya. Oke, perdamaiannya cukup baik Oke. dan lain-lain. Tapi akhirnya gue menemukan satu kelemahan dia Apa tuh? yang menurut gue agak lucu. Agak lucu ya. tuh apa tuh? Karena biasanya di mobil murah aja ada, tapi di sini nggak ada. Oh, gue langsung tahu.
wiper belakang. Yes, betul. Iya. Padahal kan dibentuknya rada hatchback ya. Iya, rada hatchback. Tapi Jadi kan kaca belakangnya tuh nggak yang terlalu landai kayak Iya. sedan. Jadi otomatis air tuh- pasti masih agak nyangkut. Ya udah ya, jadi kelihatan tuh di Susah belakang mungkin airnya. kalau kalian bisa lihat ya air tuh ya kayak gitu. Iya, jadi susah tuh dia. Jadi cuma bisa dihilangin kalau dengan pakai rear defogger. Betul, rear Itu pun defogger. lebih lama kan. Lebih lama dan rear defogger itu sebenarnya efektifnya tuh buat kabut. Kabut. Buat Namanya juga kabut. defogger, bukan derainer. Drainer. Iya, CVT dong. Iya. Drainer. Iya, maksudnya emang nggak bisa sih sebenarnya. Kepikiran Kenapa? aja, kepikiran, Why? why gitu. Gue pengen tahu jawaban dari Hyundai why. Dan gitu. satu lagi, Po. Kalau lu tadi bilang cuma satu, sebenarnya ada 3 tetap, Po. Apa tuh? Gue menemukan 2 selama gue jadi penumpang di bagian kiri. Oh, Po. oke. Nah, pertama adalah ini bukan untuk dicontoh ya, ini ketika Oke. di jalan tol ya. Yang gue cek adalah ini nggak boleh, kalian dimanapun duduk harus tetap pakai seat belt. Betul, harus ini untuk demonstrasi. demonstrasi aja. Hah? Jadi kita buka seat belt, dia nggak ada indikator bunyi sama sekali untuk pengingat passenger untuk pakai seat belt. nggak Sama ada seat sekali. belt warning ya? Nggak ada seat belt warning untuk passenger. Itu sayang oke, banget. oke. Ini mungkin apakah hanya spek Indonesia kah? Atau memang di seluruh dunia kita belum ada reviewer yang membahas itu sih soalnya. Betul, iya. Ini- Tapi kalau di luar bukannya itu harusnya udah kayak Standar soalnya. dan udah emang harus gitu kan, Harusnya. diharuskan. Kami kecepatan berapa lu sekarang? 65, 70. Nggak ada bunyi sama sekali. Kalau sorry tuh saya, even sekarang LCGC aja udah sensitif di Iya, bagian betul. sini. Udah harus pakai seat belt. LMPV udah harus pakai seat belt. Iya. Dan nggak usah jauh-jauh. Ioniq yang sebelumnya, yang Udah non-5 pakai. udah ada. Kona elektrik juga udah Kona ada. elektrik sudah ada. Ini sayang banget. Jadi kita pasang lagi aja biar aman, gitu oke? Oke. Emang aneh banget, sayang banget sih. Jadi kalau misalnya orang suka nakal, suka susah diingetin, nggak akan feel annoyed buat pakai. Pakai, iya, Kadang kan iya. orang jadinya mau pakai karena dia annoyed sama beepingnya kan. Iya. Tinung, tinung, tinung. Ini nggak ada sama sekali sih. Ini sayang banget. Seharusnya mengedepankan safety kan, padahal mobilnya safety-nya udah Iya. lengkap, smart sense. Jadi seperti yang tadi itu sebenarnya mobil ini fiturnya lengkap banget, tapi ada beberapa aspek yang, Yang lucu gitu ya. lucu, Maksudnya kayak iya. kenapa ini nggak ada, kenapa ini nggak ada gitu. Ada lagi, Pot. Apa tuh? Di saat ke Ioniq dan Kona ada pengaturan heated dan cooling seat, mobil ini ada. Nah, Tapi tombolnya tuh nggak ada di sini, nggak ada harus di ke menu di sini. dia harus nyari dari Iya. menu. Misalnya drivernya kan lagi misalnya mau lihat safety-nya atau memantau elektrik atau range-nya. Iya. Kita harus ngeganggu driver untuk mengubah seat-nya kita. Iya, dan itu kalau Ini biasanya kan tuh. kalau button yang langsung di sini kan kalian cukup kayak satu kali klik ya, misalnya heater on atau Heater cool on, power iya, on gitu kan. ha-ha. Kalau ini kalian harus 3 kali klik, kalian slide dulu Slide pertama dulu, ke menu, ha-ha, terus klik menu yang menunya AC, baru. baru kalian klik itu. Jadi kalian Ya. harus 3 step. Dan gitu. oke, so far sekarang sudah 68% dan kita sudah di kilometer berapa nih? 115. 115 di tol Jakarta menuju Bandung ini. Oke, Oke, kita bakal exit pastur nih. exit Pasteur dan kita akan lihat ketika sampai di Cikole itu kondisi range-nya berapa. Nanti kita akan hitung-hitung total perjalanan kita sejauh berapa sih. Oke, siap. Oke. Gue ikut driving terus nih Oke. dari tadi. Kita paling ikut tau, Pot. Tadi kita cek yang Iya. lain-lain. Ada yang udah 60 nyampe ya. di cafe yang pertama udah ada 60, ada yang udah 70, kita 81%. 81%. Gila, kita udah paling irit emang Coba jago. kalau ada lomba irit. Iya, tapi lomba irit kemarin kamu yang di channel saya, di channel yang brand sebelah kalah kamu karena yang nyetir teman saya. Biasa buat Type R. Itu type ya. Pukul 2.40 siang kami sudah memasuki Bandung lewat pintu tol Pasteur. Kami pun mencoba fitur Sound of Nature milik Ioniq 5 ini. Suara kayak dikremasi. Suara kayak dikremasi. Perjalanan berlanjut dan kita menuju Lembang. Dan perjalanannya cukup variatif ya, mulai dari jalanan berliku, menanjak, macet, dan ya banyak angkot dan segala macam. Jadi kita benar-benar bisa merasakan kenikmatan dari Hyundai Ioniq 5. Sampai akhirnya di pukul 4 sore kita akhirnya mulai memasuki daerah di Cikole. Dan turns out tempat acaranya mirip-mirip seperti di hutan Twilight ya. Ya, akhirnya sampai di Bobo kabin Cikole. Jadi emang ini pas masuknya tuh agak off-road gitu ya. Jadi light off-road ya. sengaja kan ini mobilnya SUV, SUV, kita tes iya. juga. Dan ternyata emang sistem kameranya ngebantu banget. Ngebantu banget karena tiba-tiba emang dia bisa 3D gitu kan, bisa kita cek kanan kirinya gitu. Ya, jadi
Selama perjalanan ini kita total tadi lihat di kilometernya 77,5 kilometer dan baterainya tadi udah berkurang sekarang di posisi 53%. Betul. Range-nya di 226. Ya, masih oke lah buat pulang lagi ya. Iya, masih cukup lah ya. Apalagi pulangnya turun. Ah, betul. Mungkin ini karena nanjak Iya. jadi emang lebih cepat Lebih turun. Tapi kita akan cek nanti akan seboros apa ketika turunnya atau bisa lebih irit dibandingin berangkatnya. Kita lihat. So, berarti so far tadi perjalanan dari 98% menuju 53% berarti ada potongan sebanyak 45% ya. Kurang lebih 45%. Jadi sampai Cikole ya, dari Spark sampai Cikole ini terpotong 43%. Nah, lu berapa Bang? Sini. Apa tuh? Lu berapa persen terakhir kondisi? 60-an. Hah? 60-an. Ini 60%? Apa 50 ya? Mau gue cek dulu nggak? Coba cek. Dia mau cek dulu. Nah, berarti kita 53%. Berarti so far tadi perjalanan memang banyak macet ya, Pot? Pertama banyak macet, terus Nanjak. nanjak. Dan itu along the way semua gue eco-driving. Eco-driving ya, emang nanjak banget sih di Lembang ini. Panjang tanjakannya. Betul. Terus tadi macet di dekat sebelum alun-alun Lembang tuh lumayan lama. Berapa, Bang? Tapi kan emang mobil listrik kalau macet dia lebih irit justru. Lebih irit, cuma karena nanjaknya itu, Pot. Iya, karena Nanjaknya itu dan di tolnya itu. Kita 53%. 53%. 53? Heeh. 46%. Gila. Tapi emang dari tadi lu lebih boros kan? Iya. Dari yang awal tadi. Nah, ini sama Tasa juga satu. Yang bikin boros yang ini nih, yang bikin boros nih. Bareng dong. Berangkat kan. Tapi dari berangkat kan lu udah lebih boros. Tadi kan pas nyampe ke yang hutan 78 ya? dia udah 70-an. 70. Kita pas 80. Kita 81%. 79 beda satu. Iya. Saing. Ya udah, pokoknya intinya kegiatan di sini nanti kita akan nginep di Bobo Cabin dan kita akan ngerasain V2L dari si Iya, betul. mobil ini. Seseru apa? Ikutin terus videonya. Sisa kegiatan hari ini tidak banyak, hanya malam harinya di mana sosialisasi fitur V2L yang dimiliki oleh Hyundai Ioniq 5 ini. Lalu kegiatan berlanjut ke hari kedua. Iya, apa itu V2L? V2L merupakan vehicle to load yang mana adalah sebuah fitur yang dimungkinkan Ioniq 5 bisa menjadi sumber listrik bagi alat-alat elektronik maupun mobil listrik lainnya dengan daya pertama di 3600 VVA atau 3,6 kWh. Keren banget kan? Ya, selesai sudah acara kegiatan di Bobo Cabin ya. Iya, seru banget aja. Seru banget ya, mulai pas pertama kali kita datang itu kita langsung ke kamar masing-masing. Terus itu malam tuh kita kayak diundang ke acara jurit malam tuh, Bot. Iya, soalnya kayak tadi kita nggak tahu ya mau ngapain ya. Ih, gelap banget, tahu-tahu dikasih surprise semua hampir satu stage-nya itu dinyalain pakai fitur V2L-nya dari Ioniq 5 ini. Betul. Keren banget. Jadi misa-misa ada yang buat alat musik karena kan Iya. ada itu juga performance juga ya. Iya. Ada untuk layarnya, ada Layar. untuk masak-masaknya. Yes, jadi Gitu memang dah. semuanya listriknya disuplai dari Hyundai Ioniq 5 ya dengan fitur Betul. V2L ya, keren banget sih. Keren, Kemarin keren. juga nyanyi ya, terus juga nonton Spider-Man No Way Home karena kan Ioniq 5 Iya, bintangnya di situ ya. di situ sampai malam ya, seru banget. Ada api unggun juga. Ada Pokoknya api unggun. glamping banget deh. Glamping vibes sesuai banget. konsepnya. Iya. Dan kemarin memang kita posisi jalan itu di 53% yang nyampe di ini ya. Di Bobo Cabin itu ya. Bobo Cabin. Terus juga pagi itu tadi ada kegiatan seru juga. Nyalain mesin grinder ini Kopi. kopi. Dan kita di kompetisi buat bikin latte art gitu ya. Iya, dimana gua failed miserably. Karena pas gua bangun kesiangan, jadi gua nggak sempet ikut pas tutorialnya. iya. Toto kayak, oke Bangun mulai. siang, ya. Iya, seperti biasa. Not morning person. Dan morning person anyway. Terus juga ada yang treadmill ya. Ada, jadi abis itu, nah itu gue ikut treadmill. Nah, tapi yang menang Chris dari setir kanan ya. Iya, karena dia gila. Itu kan dihitung dari kalori burn. Nah, Dia kalori burn itu 13. udah kita akhirnya pulang menuju Jakarta dan tadi posisi pas kita nyalain mobil di 50% ya. Pas 50% itu. Pas 50% dengan kondisi range-nya di 233. Iya. Dan sekarang dari tadi kita udah turun dari atas ya, dari Ya, Cikole dari Cikole. tadi, terus sampai ini di kilometer 43, Iya, di Japek ya. udah kita ya. 112 km kita berjalan, range-nya di 149. Itu artinya cuma berkurangnya nggak nyampe aslinya, Pot, karena padahal awalnya 233. Itu semua karena Regenerative braking. turun terus kan, baik di lab Cikolenya sampai ke Bandung dan dari tol Bandung menuju Jakarta itu banyak keturunan. Iya. Jadi memang regen brakingnya tuh terus-terusan, jadi
bisa lebih efisien lagi. Dan kebetulan emang tadi eco driving terus sih, jadi gue pakai terus regen-nya, gue jarang ngerepain tadi lagi. sempat ribut sih. Iya, karena kan katanya suruh ikutin road captain. Nah, di HT ngomong road captain stand di 80, gak mungkin gue. Sekarang 80 sih. Sekarang 80 karena kita lagi di Japek, kan speed limitnya. Oke. Sekarang kondisi baterai di 32%, di 149 km. Di mobil ini benar-benar nggak dicas dari awal ya? Nggak dicas sama sekali. Di Senayan Park Iya. sudah kondisi 98% ya? Iya, betul. Kita pun dari Senayan Park, jadi kondisinya nggak 100%, itu udah 98%. 98% dan kondisi ratio di 451, ingat banget itu kemarin. Dan sekarang 148, kondisi 32%. Wow, ini udah mulai makin reasonable ya, range anxiety-nya udah mulai dipinggirkan. Betul. Jadi terbukti banget memang untuk kepemilikan mobil listrik, kalau kalian hanya sekitar dalam kota atau Ya. sejauh-jauhnya misalnya luar kota Bogor atau Bandung gitu, itu udah aman banget. Ini bolak-balik Jakarta Bandung pun udah Udah aman banget Jakarta Bandung. Sisanya bisa jadi menurut gue sih banyak ini. masih banyak. Masih 32% sih masih oke. Masih paling ini nyampe di Senayan Park lagi masih ada 100 km lagi. Oke, sekarang gantian lagi. Tadi kita berhenti di kilometer 6B. Nah, kita pengen banget ngerasain yang popot nih di belakang, biar dia impresinya di belakang tuh gimana, rasa duduknya tuh enak apa enggak, terus apa yang didapat di belakang, jadi bos. Bisa nggak sih Ioniq 5 ini jadi mobil bos gitu, jadi limousinnya, jadi disutirin pakai Ioniq 5 tuh masih enak apa enggak. So far nih kita sekarang sudah berjalan 150 km ya, dari Cikole sampai ini udah menuju tol di dalam kota, dan kita dapat efisiensi di 12,2 kWh per 100 km. Range-nya sekarang dia di 112 km lagi, tapi Senayan Park ya tinggal deket lagi sih gitu, jadi mantap banget. Oke, kita sekarang tanya-tanya sama Rockford gimana di belakang. Nah, sebagaimana tadi Eja bilang, sekarang gue udah ada di baris kedua dari si Hyundai Ioniq 5. Nah, di sini jok di depan gue itu posisinya udah posisi yang cukup santai lah. Legroom depan pun lega banget. Di sini gue masih ada ruangan 5 jari. Dengan catatan ini masih posisi paling maju. Iya, jadi jok baris kedua ini itu tuh bisa dimundurin dan majuin, dan sudah elektrik juga. Kontrolnya dari samping sini seperti biasa. Nah, jadi kalau gue mundurin kayak gini, wih, bisa lumayan jauh nih. Ya, Mantap ya. mantap banget. Ini kalau mundur full itu di sini tuh sekitar 8 jari. Jadi lega banget untuk legroomnya. Walaupun dengan catatan, karena mobil ini kan baterainya di bawah, jadi memang duduknya tuh agak sedikit berbeda, agak diingklik, tapi dikit banget kok, nggak kayak duduk kayak di baris ketiga mobil-mobil ladder frame SUV gitu ya. Ini masih oke banget menurut gua. Sekaligus ini juga jok baris keduanya bisa di recline lagi. Memang recline-nya masih manual, tapi kalau kita recline, wih, Wah, ini mantap sih banget, Pot. enak banget sih, parah enak banget, bener-bener Cocok banget jadi mobil ini ya. masih cocok banget buat jadi mobil disetirin. Jadi belakangnya bisa relax banget, dan kursi depan sini pun tadi gue udah cobain, itu kan ada relaxation seat ya namanya ya, relaxation seat. Nah, ya bisa relax mode. Jadi depannya tuh bisa relax, belakangnya pun bisa relax. Di sini tinggal ada apa turunin sih? armrest juga, yang ada 2 cup holder-nya. Wah, parah sih, ini enak banget sih. Ditambah vision roof-nya yang gede banget ini. Ini khusus varian signature ya. Bikin kabinnya tuh terasa lebih lapang dibandingkan aslinya gitu. Jadi benar-benar mau duduk di depan, mau duduk di belakang, tetap bisa duduk dengan sangat rileks dan nyaman banget. Mantap banget. Dan yang gue paling suka lagi sih, Pot, soal praktisannya juga. Iya, Di kenapa tuh, Ja? bagasinya- Di bagasinya itu dia masih bisa punya 527 liter. Iya, jadi masih gede ya. Gede banget, dan kalau dilipat bisa sampai 1587 liter. Jadi masih Jadi benar-benar dari luar tuh ukurannya agak nipu sebenarnya. Kita lihat kan mungkin agak kecil gitu. Tapi benar-benar dalam sini tuh luas banget sih. Flat floor juga. Jadi kalau kalian pengen misalnya bawa 3 orang di belakang gitu ya, kalian dapat 3 headrest di sini. Orang tengah pun masih bisa duduk dengan sangat enak banget karena dia flat banget lantainya gitu. bagus banget. Enak banget. Semua lampu pun sudah LED, sampai baris 2 pun lampunya sudah LED gitu ya. Dan tentunya buat nambah privasi. Karena juga ada sunshade di baris keduanya. Walaupun masih manual, tapi ini nggak masalah. Nah, oke banget sih. Ini gua nggak keberatan lagi ini di belakang. Ya udah, Jak, lu yang nyetir deh, lanjut ke Spark ya. Jangan bobo ya. Iya, gue di belakang. Enggak, gue nggak bobo kok. Paling nikmatin aja nih, liatin atap yang mendung. Wah, stargazing. Wah, stargazing. Mantap, ini baru bisa stargazing. Akhirnya nggak lama kami pun sampai di Senayan Park, Jakarta Selatan kembali. Dan seberapa jauh range yang masih kita dapatkan?
Ya, akhirnya sampai di Senayan Park ya, Pat. Senayan Park, ya, balik ke Yes. Hyundai Motor Studio. Dan tadi kita perjalanan total 165 km. Betul? Dan sekarang total perjalanan 165 km kita range-nya sisa masih 105. 105 betul. Baterai di Bisa lihat 21%. Jadi sesuai dugaan ya. Pas Dugaan balik kita. ke sini itu masih lebih dari 100 km. Lebih dari 100 km, bagus banget. Berarti kita pertama mulai tuh di 98%, di Betul. 451, terus sekarang selesai di masih sisa 105. 21%. Iya, 21% dengan 105 km range. Berarti ini udah luar biasa banget. Ini masih dipakai jalan-jalan lagi juga masih bisa, nggak perlu Masih, ngegas dulu. masih bisa, masih 100 kilo. Iya, luar biasa banget sih. Padahal ini belum yang paling jauh range-nya, kan ada yang prime long range yang Iya, paling jauh. karena sebenarnya. palaka lebih kecil. Sekarang mobil listrik sudah lebih make sense lagi. Betul, kayak Udah. range anxiety itu udah perlahan lebih bisa Dihapuskan, ditolerir. yes. Nah. Mudah-mudahan kedepannya sekarang infrastruktur juga sudah bisa mendukung juga. Tadi juga pas kita stop di rest area udah pada banyak ya SPKLU ya, Jay? banyak SPKLU juga, jadi memang ya udah tenang lah, kita ke Bandung doang lah. Ke Bandung mau bolak-balik bisa Bolak-balik. Tadi Sama. bahkan bukan Bandung loh. Iya. Cikole, lebih jauh Iya. lagi. Dan kita juga pas hari pertama kan kita nggak langsung ke Bandung. Yes. Kita keluar juga di Purwakarta dulu. Purwakarta, betul. Jadi memang ini luar biasa banget sih. Oke, terima kasih CVT sudah ngikutin CVT Vlog bersama Hyundai Ioniq 5 ini. Bersama juga Rockford selalu ya, kalau acara Hyundai pasti selalu sama Rockford. Karena sama-sama R. Iya. Oke, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya Laknats Auto Junkie. Thank you. Dan juga follow Instagramnya Laknats_AJ dan CVT Instagramnya Indonesia. CVT Indonesia. Oke, mau ngucapin terima kasih juga sama Om Teddy nih, Om Iya, Gendut. Om Gendut yang di balik megangin kamera nih. nih, udah pegangin. Nih, hai. Ya. Mantap. Jangan lupa follow Instagramnya Om Teddy di Om Gendut. O-nya 2. O-nya 2. Betul. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you juga Hyundai. Terima kasih Hyundai.